me do my two-step. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube channel aku, Juti Sulchani. Nah, kali ini aku lagi mau bahas seputar yang sesuai banget yang ada di Instagram kemarin, tipis. Dan itu sebenarnya aku udah bikin voting sih antara mau live IG ataupun story, dan akhirnya aku memutuskan untuk bikin channel YouTube aja. Jadi kalau misalnya aku bikin IG itu pasti butuh story-nya nggak cukup 1 atau 2, pasti perentetan dan itu banyak banget. Dan ya mendingan aku bikin secara berbentuk video aja di YouTube aja gitu ya guys. Jadi nggak usah muluk-muluk, kita langsung aja masuk ke inti ceritanya. Jadi aku tuh kemarin baru-baru ini sih aku makeup di salah satu daerah yang cukup jauh dari daerah tempat tinggal aku, mungkin sekitar makan waktu 2 jam perjalanan. Dan itu desanya itu cukup ya terpencil banget dibilangnya, mungkin itu apa ya, masih hutan, terus masih beberapa rumah, tapi memang di situ dan daerah itu banyak banget ya, mungkin mayoritas ekonominya tuh lumayan menengah ke atas, tapi mereka tinggal di perdesaan yang cukup sepi banget gitu loh guys. Dan aku dapat klien itu aku nggak tahu sih dia dapat nomorku dari mana, terus pokoknya dia booking itu H-2 sebelum pernikahan dia. Sebenarnya sih kalau kayak gitu ya untung-untungan, kalau misalnya dikala itu aku lagi nggak ada job nggak masalah. Jadi dia H-2 sebelum pernikahan dia, ya secara dadakan banget sih gitu kan. Dan aku saranin setiap kalau misalnya sebulan sebelum pernikahan itu kan kita bisa ancang-ancang, bisa ngasih tahu informasi, terus bisa bilang kalau sebelum pasca bermakeup harus gini. Dan itu mungkin nggak ada aku jalanin karena emang bener dadakan banget. Dan di saat itu memang pengantinnya tuh maunya aku gitu, dan mau nggak mau ya aku harus profesional dong gitu kan. Dan oke, aku terima, dan itu pun juga udah DP. Ya udah, habis itu harinya pun aku berangkat itu sore dari rumah, dan aku sampai lokasi itu sekitar sore dari rumah, siang dari rumah, dan aku nyampe lokasi itu sore karena aku ngejar akad nikah malam habis isya. Nanti aku takutnya aku bakal makan waktu, jadi aku harus berangkat lebih cepat dibanding jam yang bakal aku makeupan gitu guys. Dan setelah aku sampai lokasi, kan aku udah ngerasa aman banget karena udah beramuk-amuk di dalam mobil. Dan akhirnya aku udah nyampe lokasi, orang sekitar sana. Terus aku juga minta izin sama orang tua mereka kalau misalnya aku adalah muanya yang bakal makeupin anaknya. Ya udah, langsung aja gitu kan. Dan aku nunggu deh di dalam ruangan itu, kamar pengantinnya. Aku selalu makeupan itu di kamar pengantin. Dan waktu aku belum ketemu nih ceritanya sama pengantinnya, terus aku udah beres-beres nih beauty case sama asisten aku juga. Jadi setelahnya itu selesai, tiba-tiba pengantinnya masuk. Ya aku kira itu apa ya, yang saudaranya gitu. Dan ternyata itu pengantinnya. Waktu aku lihat mukanya itu benar-benar glowing banget guys, terus licin banget, cerah banget. Sebenarnya sih kalau glowing, licin ataupun cerah sih mungkin nggak masalah, masih bisa diatasi, masih bisa ditanganin. Tapi aku kan kalau misalnya makeupan itu kan pasti selalu untuk bersihin wajah supaya lebih maksimal hasil makeupnya, terus lebih bersih juga, lebih fresh juga lah guys. Dan yang bikin aku tuh kayak berdebar-debar dan aku tuh bikin makin stres gitu loh guys, karena padahal aku cuma pakai micellar memang khusus untuk bersihin wajah. Aku selalu pakai micellar yang memang khusus muka yang sensitif banget, jadi walaupun normal, jadi aku memang selalu sesuaikan gitu ya guys. Dan aku juga sempet kaget, jadi aku nuangin kapas tuh ke dalam nuangin micellar ke dalam kapas. Aku tuh apa ya, ibaratnya tuh belum mau ngapa-ngapain loh guys, belum mau apa ya gitu ya, tapi waktu aku mau nempelin si kapas aku yang ada si micellar water itu, dia kayak ngerasa
aduh sakit, perih dan bla 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 gitu. Dan padahal aku nggak gosok, aku nggak usap-usap, aku cuma kayak ngutap-ngutap doang, aku cuma kayak dipijit-pijit gitu, dan dia ngerasa mukanya perih, apalagi di bagian mata sama hidung nggak salah, pokoknya daerah yang T-zone kayak gitu loh guys. Dan aku sempet kaget, kok sakit, aku tanya kok sakit kak, mukanya sampai sentuh. Iya, dia bilang gini, iya kak, emang wajahku tuh nggak bisa disentuh, wajahku tuh nggak bisa yang namanya kayak digosok-gosok gitu. Oh gitu ya, dia bilang ya karena muka aku tuh udah tipis banget. Ya aku sempet kayak nanti ketika kalau misalnya udah selesai makeup terus tiba-tiba dia mau ngapus sih gimana caranya, sedangkan yang namanya foundation ini huru hara dan memang bener-bener harus maksimal ngebersihinnya kayak gitu loh guys. Jadi udah aku cuma bisa berdoa aja ya guys ya. Abis itu ya aku tanya, oh iya deh kayak gitu, aku tanya dia skincare-nya apa, dia bilang kalau skincare-nya ini, tapi ya aku juga nggak bisa nuntut banyak sih. Dia cuma bilang ya setahu aku ya skincare yang dia pakai itu ya Bepom gitu kan, udah aman, udah banyak juga review yang artis kayak gitu bilang kan. Cuman kok bisa bikin muka tipis itu loh, soalnya aku banyak banget baca artikel itu kalau misalnya muka udah tipis, pecah banget, glowingnya over banget, itu biasanya kalau nggak ada mercury pasti hidroquinone gitu kan. Tapi ya mungkin mereka nggak mau jujur, tapi ya tahu aku yang namanya skincare yang dipakai sama dia itu ya pasti aman gitu. Nah, dan itu kan bukan sifatnya yang bener-bener kayak hard banget gitu kan ya, tapi ya udah deh, yang soal skincare di sampingin aja, pokoknya gue tipis banget guys. Jadi aku tuh kayak apa ya, kayak berdebar jantung, apalagi aku bakalan nginap di sana kan, soalnya aku nggak mungkin pulang atau balik-balik gitu karena jaraknya cukup jauh. Soalnya aku bakalan makeupnya 2 kali untuk resepsi besok pagi, jadi kalau misalnya aku habis langsung pulang itu kayak makan waktu gitu kan. Jadi akhirnya aku makeupin dia udah selesai makeupin. Alhamdulillah untuk foundation aman-aman aja, nggak nge-crack, pokoknya tahan lama banget. Terus yang aku takutin itu memang bener-bener datang banget ya guys, pokoknya asing itu aku sampai nggak sanggup ngomong apa lagi. Dan akhirnya dia tuh kayak mencoba untuk membersihkan wajahnya, jadi aku bantuin dia bersihin wajah, tapi aku bilang aku kayaknya nggak bisa terlalu membantu, soalnya aku tuh ngeri sama muka kamu yang sensitif kayak gitu. Jadi dia bersih wajah dia sendiri. Kala itu dia nggak ada sama sekali minyak zaitun atau baby oil, karena untuk orang yang benar-benar kulit tipis itu nggak bisa pakai micellar water, harus pakai zaitun atau baby oil guys. Dan ya mungkin karena aku juga lupa bawa zaitun karena ketinggalan di studio, akhirnya aku cuma kasih dia micellar water, dan atau terus dia nggak mau pakai micellar water, dia mau pakai punya dia aja. Ya udah nggak apa-apa, aku nggak bisa ngomong apa-apa juga sih. Dan setelah dia buka makeupnya, karena mukanya terlalu tipis, jadi apa ya, jadi mukanya itu kayak merah-merah gitu loh guys, merah-merah terus kayak ngebengkak gitu karena si muka tipisnya tadi. Soalnya kenapa, kalau muka kita tuh udah tipis banget itu bakalan jadi sensitif banget kalau dikasih apa-apa gitu. Jadi aku tuh lebih mending gimana ya, muka yang jerawatan parah, atau muka yang bertekstur, atau memang muka yang gelap banget, atau muka yang bener-bener glowing tapi nggak tipis gitu loh guys. Ini tipis yang bikin aku tuh kayak, jadi kita tuh cemas loh mau makainya gimana, jadi tuh mau salah nanti. Sedangkan shadow aja aku ngeblendnya itu loh kayak ngeri-ngeri sedep gitu kan, soalnya dia tuh mukanya tipis banget. Kalau misalnya kebeset dikit itu langsung kayak bisa jadi sel kulitnya terbuka. Bilang gini ya, maaf ya kayak mungkin karena kulit kakak tuh memang terlalu tipis, jadi aku saranin dia untuk masker pakai es batu untuk menghilangkan peradangan yang ada di mukanya tadi, efek kemerah-merahan gitu. Jadi ya udah dikompos pakai es batu, dan kebetulan dia juga nyimpanin sheet mask. Akhirnya dia pakai sheet mask. Nah itu aku temenin dia selama itu untuk bantu treatment si wajah dia.
agar wajah dia itu nggak terlalu terlalu meradang lagi gitu. Dan alhamdulillah semenjak aku ngasih step itu, aku kompresin dia pakai es batu, aku bikin dia pakai sheet mask itu aku diamin dulu dalam kulkas biar lebih cooling gitu loh guys, biar lebih segar lagi, karena si kulit dia tuh yang bener-bener parah banget tipisnya gitu loh guys, sampai pokoknya di luar batas kewajaran manusia lah guys ya. Habis itu jadi dari situ aku juga belajar gitu. Nah kalau misalnya kulit tipis ini ya kita nggak bisa kasih mixing foundation ataupun ya foundation yang biasa dipakai sama orang normal kayak gitu loh. Dan setelah itu pas resepsi aku cuma pakai foundation layer aja karena dia benar-benar kulitnya sensitif dan setipis itu. Jadi di sini aku mau kasih tahu buat pengantin-pengantin yang bakalan menikah ini, buat calon pengantin aku itu gimana ya, kalau misalnya mau pilih skincare ya pilih skincare yang benar aman lah ya guys, BOM, teruji secara klinis, dermatologi tested, pokoknya harus kayak gitu. Dan jangan dengar pakai skincare ini, skincare itu, skincare itu yang bisa bikin muka kalian tuh bakalan jadi rusak atau muka kalian tuh bakalan jadi sensitif itu gitu, kayak emang gak enak banget gitu loh guys. Jadi harus benar-benar aman untuk milih skincare. Aku sih nggak masalah sih teman-teman pakai skincare apa, asal jangan bikin skincare itu yang bikin kulit teman-teman tipis kayak gitu lah intinya. Pokoknya itu bahaya banget loh guys, sampai aku tuh sampai gak bisa mikir itu, sampai disentuh aja sakit gitu. Tapi dia bilang aku tuh bukan tipe orang yang bisa dipegang-pegang dulu karena benar-benar kalau dipegang tuh sakit. Jadi di situ udah ketahuan kalau kulitnya tuh terlalu tipis. Dan aku juga udah sharing sama teman-teman aku, udah kasih tahu perawan aku, dan memang teman aku bilang kalau itu yang tipis banget dan mau nangis rasanya. So buat teman-teman harus pintar-pintar dalam memilih skincare juga, jangan sampai milih skincare yang bisa bikin wajah kalian seperti itu ya guys ya. Jadi aku nggak ngelarang sih, pokoknya intinya harus pintar-pintar aja. So untuk buat teman-teman yang mau nikah semoga dilancarkan sampai hari H, semoga juga dapat umur yang terbaik yang bisa membimbing teman-teman juga. Dan thank you so much for watching. Makasih banyak udah nonton. Sorry banget aku belum banget. Jangan lupa like and subscribe ke channel ini kalau misalnya channel aku tuh sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan untuk subscriber aku yang setia banget, thank you udah menantikan video aku walaupun sekali sahabat aku bakal upload. Thank you banyak, terima kasih.